Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana sih sejarah Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia tersebut? Simaklah video berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi ke-1, yaitu tentang sejarah dan asal-usul Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika bermula pada abad ke-14 Masehi di Pulau Jawa, Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini pertama kali ditemukan dalam prasasti Tugu yang ditemukan di Desa Ciartur Ilir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini berasal dari masa pemerintahan Raja Haram Wuruk dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1356 Masehi. Selanjutnya, prasasti Tugu menyampaikan pesan tentang persatuan dan kerukunan di tengah perbedaan dalam beragama. Prasasti ini berisi kutipan dari kitab Sutasoma, salah satu karya sastra dari pengarang Jawa kuno M.Pu Tantular. Kutipan tersebut berbunyi, "Wan wengi windu senunggal windu wus Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti walaupun berbeda-beda, dalam perbedaan itu tetap ada kesatuan. Pada saat itu, pesan Bhinneka Tunggal Ika dalam prasasti Tugu menegaskan pentingnya toleransi dalam persatuan di antara berbagai kepercayaan dan keyakinan yang ada di Nusantara. Semboyan ini menggarisbawahi nilai-nilai pluralisme dan harmoni dalam kehidupan beragama. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika diadopsi sebagai semboyan nasional. Pada 18 Agustus 1950, semboyan ini secara resmi dijadikan semboyan negara dan dituangkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip yang melandasi kerukunan dan persatuan di Indonesia, menghargai keragaman suku agama, ras, dan budaya adat sebagai sumber kekayaan bangsa. Dan selanjutnya ke pembahasan kedua tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap dalam satu kesatuan. Keragaman dan perbedaan bukanlah untuk bertentangan atau konflik, tetapi harus saling berdampingan dalam sebuah harmoni dan kedamaian. Dalam makna Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sebagai alat persatuan bangsa Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu mengajarkan nilai toleransi dan penghormatan, mendorong kerjasama dalam keragaman, dan yang ketiga, mengadakan kegiatan lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman. Dalam submateri kepembahasan ketiga, yaitu tentang apa arti Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua. Dalam perbedaan tetap ada persatuan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu hal yang dapat mencerminkan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika diabadikan di bawah lambang negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemui di cakar burung Garuda Indonesia. Nah, berikutnya dalam sub pembahasan materi keempat, yaitu tentang penerapan sikap Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan sikap Bhinneka Tunggal Ika menjadi fondasi bagi keharmonisan dalam bermasyarakat yang plural dan kaya akan keragaman. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat
diwujudkan melalui tindakan saling menghargai, bekerja sama, gotong royong, dan menghormati satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Selanjutnya, contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Apa saja sih contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah ataupun lingkungan? 1. Menghargai perbedaan agama. 2. Merayakan hari besar agama bersama. Ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan dengan bangga. Keempat, menghormati budaya lokal. Yang kelima, berkomunikasi dengan bahasa daerah, dan masih banyak lain contoh penerapannya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika ini bisa juga yang sudah saya sebelumnya sudah sampaikan, bahwa penerapan juga itu harus saling menghargai, saling menolong, bertoleransi, dan saling menjaga perasaan satu sama lain. Nah, selanjutnya submateri pembahasan yang kelima, yaitu tentang tantangan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah menjumpai ya dalam kehidupan sehari-hari tentang mendengar tentang tantangan. Nah, tantangan ini juga merupakan sebagai tantangan yang ada dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa saja sih contoh tantangan sehari-hari yang ada di Indonesia? Yaitu kurangnya toleransi antara suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang kedua, kurangnya rasa menghargai kemajemukan. Yang ketiga yaitu memudarnya sikap sopan santun, mudarnya sikap gotong royong. Jadi dalam tantangan Bhinneka Tunggal Ika ini tidak lepas dari dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengapa tantangan itu berlaku di Indonesia? Karena Indonesia ini kurangnya toleransi antara suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang disebut dengan sara. Kurangnya rasa menghargai, kemajemukan, dan memudarnya sikap sopan santun, mudarnya sikap gotong royong, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain. Nah, kita sudah masuk di pembahasan mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya dong kalian sudah tahu apa itu mempromosikan. Misal nih dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing lagi dengan kata-kata mempromosikan. Misal mempromosikan barang jualan yang Anda akan jual. Nah, itu kan juga mempromosikan jualan Anda. Dan sama di Kebinekaan Tunggal Ika juga ada mempromosikan loh. Apa sih mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika? Mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika berarti mengampanyekan atau menyebarluaskan semboyan ini di tengah-tengah masyarakat. Semboyan ini yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua menjadi pilar penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, terutama di keragaman suku, agama, ras, dan budaya maupun adat Indonesia. Nah, gimana sih cara kita mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika? Kita bisa membuat poster tentang makanan kuliner, keragaman budaya Indonesia, suku adat di Indonesia, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita sudah di sub pembahasan yang terakhir, yaitu tentang tradisi lokal. Ada yang tahu nggak sih apa itu tradisi lokal? Tradisi lokal menurut bahasa Latin yaitu tradition, yang berarti adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasi dengan ritual adat atau agama.
Ada juga yang mengartikan bahwa tradisi adalah sebagai suatu yang dilakukan dalam waktu yang lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok atau masyarakat. Bahkan sebuah tradisi bisa juga dilakukan dalam lingkup suatu negara, kebudayaan, waktu, agama yang sama. Nah, dalam materi sejarah Bhinneka Tunggal Ika atau ruang lingkup Bhinneka Tunggal Ika dapat Ibu menarik kesimpulan, yaitu tentang mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah bentuk bagaimana kita menjaga semboyan nasional bangsa Indonesia dengan melalui menyebar kearifan lokal dengan cara membentuk sebuah poster atau yang dinamakan proyek tentang kearifan lokal budaya, terus tentang keragaman budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika saja, namun kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia ini dengan baik. Kurang lebihnya materi yang ibu sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.